Dan kalau mereka sudah percaya, kemungkinan mereka merekomendasikan kita nih kepada orang lain atau orang-orang yang mereka kenal baik, itu jadi lebih besar. Dan tentunya itu namanya jualan berkah. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Syariah. Selamat datang kembali di acara Soul Talk, podcast yang nemenin Anda ngobrol santai seputar dunia asuransi syariah dengan insight menarik dan pastinya bermanfaat. Aku Cila, dan seperti biasa aku nggak sendirian nih ya Sobat Syariah ya. Aku ditemenin sama sahabatku yang juga rekan trainerku nih, Mas Ridwan. Halo, Assalamualaikum para Sobat Syariah. Alhamdulillah Cila, kita luar biasa banget ya, kita ketemu lagi di bulan Ramadan. Dan tentunya kita berharap kita tetap semangat, dan para Sobat Syariah juga semangat dong. Karena kita tahu nih, kita ada di bulan penuh berkah. Jadi kita harus bisa manfaatkan sebaik-baiknya nih Cila. Kenapa? Karena bukan hanya untuk ibadah, tapi juga semakin produktif di dalam bisnis kita nih Cila. Oh, nah itu dia nih Mas Ridwan nih, karena tema hari ini adalah Maximizing Blessing, Selling with Integrity during Ramadan. Gimana caranya supaya kita bisa tetap aktif, berjualan, tetap menjaga semangat, dan pastinya menjual dengan integritas nih Mas Ridwan selama bulan suci ini, bener ya? Betul. Jadi memang di bulan Ramadan ini Cila, ini cukup challenging ya. Karena kan biasanya kalau di bulan Ramadan nih 4L gitu biasanya ya. Apa tuh 4L? Lemah, letih, lesu, lunglai biasanya gitu. Biasanya kan gitu. Ya memang cukup challenging ya, karena wajar orang berpuasa tidak makan, tidak minum. Tapi justru bulan Ramadan ini bukan jadi alasan kita untuk santai-santai terus. Karena ini jadi justru kesempatan emas nih Cila, untuk kita semangat membantu lebih banyak orang dan dalam mendapatkan perlindungan dalam asuransi syariah. Oke, Sobat Syariah, sebelum kita bahas tentang strategi jualannya, kita juga harus tahu dulu nih, kenapa sih Ramadan itu bisa jadi momentum emas nih buat kita para tenaga pemasar asuransi syariah. Sebenarnya simpelnya gini Cila, karena kalau kita lihat ya di bulan Ramadan ini, orang tuh lebih banyak, ya itu tadi ya, mungkin challenging 4L tadi. Tapi juga banyak sobat syariah di sana yang banyak merenung, introspeksi, mikir tentang masa depan selain ibadah ya, tentunya banyak hal yang dipikir. Nah, di sesi ini mungkin mereka lebih banyak terbuka nih Cila untuk mempersiapkan hal-hal yang banyak ya yang penting buat mereka, tapi tentunya dalam hal perencanaan keuangan dan perlindungan jiwa juga nih Cila. Oke, iya bener banget sih Mas Ridwan ya, karena mulai banyak nih orang-orang yang sadar bahwa hidup itu nggak selamanya mulus gitu ya. Mereka tuh pengen punya proteksi nih, memastikan keluarganya tetap aman, tetap sejahtera. Makanya nih Mas Ridwan ya, ini tuh waktu yang pas banget buat kita para tenaga pemasar syariah gitu ya, untuk menawarkan solusi kepada masyarakat Indonesia gitu. Iya, dan jangan lupa juga Cila, di bulan ini semangat berbagi itu menjadi tinggi banget. Oke. Karena kenapa? Selain pahalanya berlipat ganda, dan tentunya banyak orang, para sobat syariah di luar sana mencari cara untuk menyalurkan rezekinya nih dengan cara yang tentunya berkah. Nah, salah satunya adalah melalui asuransi syariah nih Cila. Kenapa? Karena ini bisa jadi salah satu bentuk ikhtiar kita untuk berbagi, karena konsepnya di asuransi syariah itu udah tentunya tolong-menolong kan? Iya, betul banget. Nah, jadi mindset kita memang sebagai tenaga pemasar tuh agak harus berubah dikit nih ya Mas Ridwan ya, karena kalau misalnya di bulan Ramadan ini bukan sekedar kita jualan untuk keuntungan kita sendiri tentunya ya, karena itu tadi ada asas tolong-menolong. Jadi cocok banget nih untuk membantu teman-teman kita, rekan-rekan kita yang membutuhkan proteksi gitu ya, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu ya Mas Ridwan ya. Oke, dan tentunya ini juga bagian dari ibadah juga Cila ya. Nah, itu dia, betul banget. Nah, sekarang kita masuk lagi nih Mas Ridwan nih ke poin yang penting, salah satunya yaitu adalah integritas gitu ya. Apa sih maksudnya nih berjualan dengan integritas itu seperti apa? Ini sebenarnya konsep yang kalau ngomongin integritasnya agak heavy gitu ya, bahasa integritas gitu ya. Jadi sebenarnya integritas, kalau kita bicara integritas Cila, kalau kita kaitkan sama kegiatan tenaga pemasar teman-teman para sobat syariah dimanapun Anda berada, kita jadi lebih tahu nih kebutuhan nasabah. Nah, salah satunya penting banget kita untuk menerapkan yang namanya proses fact finding atau menggali kebutuhannya. Dan kita juga bisa menggunakan teknik seperti yang diajarkan para leader kita, seperti need based selling gitu. Nah, makanya penting banget nih buat sobat syariah untuk menerapkan juga yang biasanya disampaikan di training nih, sales cycle.
ya, atau siklus penjualan. Nah, ini penting banget karena dalam aktivitas penjualan itu tentunya siklus penjualan ini menjadi salah satu hal yang penting banget buat mereka. Oke, nah tadi ngomongin siklus penjualan, fact finding gitu, tentunya hal ini kan mengutamakan kejujuran ya, transparansi dan memberikan edukasi yang benar kepada calon nasabah kita. Dan jangan cuma fokus closing aja, tapi mungkin kita juga bisa pastikan mereka nih, yang calon nasabah kita, benar-benar paham dan merasa nyaman atas keputusan mereka nih. Jadi benar-benar transparan, jujur, nggak ada yang ditutup-tutupin. Betul ya Mas Ridwan? Iya, jadi memang setuju banget tadi yang disampaikan oleh Cila. Jadi memang pada saat kita ketemu dengan calon peserta atau nasabah kita, semua hal-hal yang transparan, orang tua kan lebih percaya. Betul. Karena ketika kita berinteraksi nih Cila, secara mungkin orang nggak sadar gitu, aura kita misalnya pada saat kita menyatakan hal-hal yang sebenarnya nggak ada yang ditutupin, itu secara nggak langsung orang bisa nangkap itu Cila, dan para sobat syariah dimanapun Anda berada. Nah, dan nanti kemungkinannya orang akan jadi lebih percaya nih kepada kita, ya. Dan kalau mereka sudah percaya, kemungkinan mereka merekomendasikan kita nih kepada orang lain atau orang-orang yang mereka kenal baik, itu jadi lebih besar. Dan tentunya itu namanya jualan berkah. Wah, itu dia, memunculkan referral. Benar nggak Sobat Syariah? Itu biasa yang kita tunggu-tunggu nih dari nasabah kita ya, referral. Seperti itu. Oke, Sobat Syariah, kita udah paham nih ya soal momentum, soal pentingnya integritas. Sekarang kita mau tahu nih, gimana sih caranya supaya kita tetap produktif berjualan selama Ramadan. Secara tadi ya Mas Ridwan udah menyinggung, ada pada saat Ramadan tuh kita banyak 4L gitu ya. Iya. Gimana sih mengusir 4L itu dari badan kita selama Ramadan ya Mas Ridwan? Oke. Nah, ini memang challenging ya, memang menantang ya Cila ya, seperti tadi kita bahas di awal. Karena yang pertama, tipsnya adalah para sobat syariah harus atur jadwal dengan bijak. Ya, jadi harus diatur. Ketemu sama calon peserta atau nasabahnya itu kapan, dan gunakan waktu-waktu terbaik nih untuk melakukan prospecting. Nah, kapan tuh waktu terbaiknya tuh Mas Ridwan? Misalnya contoh, kita lihat misalnya calon peserta kita ini orangnya morning minded gitu ya, atau morning person gitu. Nah, mungkin kita bisa menghubunginya dia di pagi hari. Kan biasanya habis subuh mereka tadarusan sebentar, dan pagi-pagi kita bisa say hello, assalamualaikum, atau apapun itu bisa jadi salah satu bentuk kita menyapa gitu ya. Atau juga bisa menjelang berbuka, tapi jangan mepet-mepet banget juga sih. Minta buka bareng. Ntar mereka pada saat menyiapkan menu berbuka kita kontak. Nah, jadi para sobat syariah juga pastinya kan udah tahu nih kapan harus waktu-waktu yang tepat lah untuk menghubungi mereka pada saat menjelang berbuka. Dan tipsnya Cila, jangan lupa nih, hindari jam-jam di mana energi kita lagi turun banget. Nah, biasanya jam berapa tuh energi kita turun ya? Biasanya nih kalau orang lagi puasa itu ada di after zuhur lah. Aduh, bener banget. After zuhur menjelang asar. Itu biasanya agak-agak energinya lagi low gitu ya. Biasanya azan tuh suaranya sama ya Mas? Iya, nah jangan lupa tuh. Tiba-tiba ntar lagi energinya low, denger azan asar langsung berbuka. Soalnya azan asar sama azan maghrib tuh mirip. Aduh, gitu. jangan ya Sobat Syariah ya, harus ingat bukanya di maghrib aja, jangan dulu. Harus bisa bedain azan asar sama azan maghrib. Oke, setuju banget Mas Ridwan. Terus ya, mungkin aku kasih tambahan dikit ya buat Sobat Syariah ya. Jadi mungkin tadi kan ada jam-jam tertentu yang cocok nih gimana kita ngatur jadwal. Tapi mungkin kita juga bisa manfaatin yang namanya digital marketing kali ya. Karena sekarang kan udah ada WhatsApp, udah ada Teams, udah ada Zoom, udah banyak banget platform media gitu digital ya, yang bisa kita gunakan buat tetap follow up ataupun tetap kontak calon nasabah kita. Jadi kita bisa lakuin tanpa harus keluar rumah sama sekali. Kayak kaum mager seperti aku. Iya, cocok banget. Kau mager ya. Jadi memang bener banget nih para sobat syariah. Jadi kita bisa manfaatkan seperti yang tadi disampaikan oleh Cila ya, segala bentuk teknologi. Dan kita juga bisa menyapa para calon peserta atau nasabah kita, misalnya dengan membagikan fitur-fitur yang berbasis syariah. Kalau para sobat syariah bingung nih, dari mana saya dapatnya? Jangan lupa, para sobat syariah juga bisa follow IG-nya atau Facebook-nya Prudensial Syariah. Karena kenapa? Ya, follow Instagram dan Facebooknya Prudensial Syariah. Karena kenapa Cila? Di situ banyak banget konten-konten yang menarik. Kalau kita bingung apa sih yang mau kita share kepada calon nasabah kita, kita bisa ambil gitu. Bener banget. Jadi nggak usah bingung bikin konten, langsung comot aja dari share. Facebook, dari IG, share. Jangan lupa ya Sobat Syariah ya, follow sekarang juga Instagram dan Facebooknya Prudensial Syariah. Dan ini nggak kalah penting ya,
tetap jaga kesehatan fisik dan mental. Betul. Yang penting. Dan jangan sampai karena kita sibuk jualan nih Cila, kita malah lupa ibadah dan kesehatan sendiri. Karena ingat di bulan Ramadan ini kita fokus kita tetap ibadah gitu kan ya. Betul. Oke. Nah, yang terakhir nih Mas Ridwan, mungkin aku mau tambahin sedikit ya. Jangan lupa kita di bulan yang penuh berkah ini, kita tetap menjaga hubungan baik nih dengan calon nasabah ataupun tim kita gitu ya. Jangan cuma jualan aja, tapi tunjukkan simpati, tunjukkan empati gitu ya, untuk kita berikan inspirasi dan bantu mereka supaya mereka memahami bahwa asuransi syariah itu adalah solusi yang tepat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Benar banget, Cila. Wah, ngobrol hari ini seru banget ya Mas Ridwan bersama Sobat Syariah. Semoga Sobat Syariah dimanapun berada dapat inspirasi nih dan makin semangat memanfaatkan Ramadan ini sebagai momentum emas untuk bisa berjualan dengan berkah. Betul banget Cila, jadi memang intinya di bulan Ramadan ini memang seperti yang tadi sudah kita bahas ya, bulan yang sangat menantang ya, bulan yang orang pasti akan fokus pada ibadah. Tapi jangan lupa, bulan Ramadan ini jangan jadi alasan untuk malas-malasan, tapi justru jadi kesempatan kita semua para Sobat Syariah untuk membantu lebih banyak orang di luar sana dengan penuh integritas. Dan insya Allah Cila, rezeki berkah buat kita semua dan makin melimpah. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat Sobat Syariah yang punya pengalaman menarik nih jualan di bulan Ramadan, boleh banget nih share di kolom komentar kita atau di DM kita di media sosial. Tadi kan udah follow IG dan juga Facebook ya. Nah, teman-teman boleh nih sharing ya, karena sharing itu kan juga jadi inspirasi ya buat teman-teman kita di luar sana kan. Dan jangan lupa, selain sharing tadi juga bisa membawa berkah buat kita semua dan orang-orang lain di luar sana. Kami juga mau mengingatkan, jangan lupa nih, podcast Soul Talk akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. So, Cila, stay tune. Para Sobat Syariah, ajak semua teman-teman, ajak teman-teman Cila juga, dan siapapun yang Anda kenal untuk join ke dalam podcast ini supaya makin banyak nih teman-teman di luar sana yang tercerahkan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan selalu berkah dengan asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.